Halo, saya Aris. Video ini merupakan video tutorial terakhir dari rangkaian tutorial Word Masterclass. Yang akan saya bahas di sini adalah contoh penerapan berikutnya, yaitu menyusun dokumen CV atau resume untuk ATS. Langsung kita mulai saja. Sebelumnya mungkin saya akan bahas sedikit dulu tentang ATS ini. ATS adalah singkatan dari Applicant Tracking System. Dan sejujurnya saya sendiri tidak mengetahui secara persis tentang sistem ATS ini. Namun dari berbagai sumber yang saya dapatkan di internet, jadi ATS ini adalah sebuah software yang digunakan oleh perusahaan terutama untuk membantu mengelola proses rekrutmen. Jadi kalau dulu CV atau resume itu direview manual oleh orang ya satu persatu, sekarang dibantu dengan sistem. Dan karena dokumen CV atau resume kita masuk ke sistem, maka dokumen dengan format yang sederhana, kemudian kata kunci yang sesuai dan tanpa elemen desain yang kompleks, itu akan semakin mudah dibaca oleh ATS. Jadi dengan kata lain, kalau dulu itu CV atau resume itu penuh dengan desain yang colorful, indah ya, dengan berbagai macam elemen grafik. Nah, sekarang itu formatnya cukup sederhana. Sederhana saja, minimalis, mungkin hanya menyertakan poin-poin penting agar tujuannya lebih mudah dibaca oleh si ATS-nya. Cara kerjanya sendiri, jadi ATS ini akan baca dan memproses informasi dari CV atau resume-nya, kemudian nanti akan dicocokkan data tersebut dengan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan, dan tentu saja yang paling relevan dan memenuhi kriteria tertentu itu akan lebih sering ditampilkan dalam daftar kandidat. Oke, jadi kata kuncinya adalah minimalis, sederhana, dan fokus. Nah, sekarang terkait dengan konten dokumen untuk ATS ini. Ini saya dapatkan dari berbagai sumber. Jadi yang pertama katanya fokus pada kata kunci atau keyword yang dicantumkan pada info lowongan pekerjaan. Keywordnya apa? Kita teliti terus disertakan pada CV atau resume yang kita susun. Kemudian gunakan bahasa standar yang baku dan perlu diingat juga mungkin karena beberapa sistem ATS katanya hanya mengenali Inggris saja. Lalu hanya menyertakan data atau informasi yang relevan ya dengan bidang pekerjaan yang kita tuju. Kemudian data pribadi itu ditampilkan di awal dengan informasi yang tidak terlalu panjang tapi cukup lengkap, misalkan nomor handphone dan email seperti itu. Kemudian susun konten dalam bagian utama yang terstruktur dan rapih tentu saja ya. Misalkan profil dulu, lalu pendidikan, prestasi kita apa, dan seterusnya. Dan untuk detail tertentu, disarankan untuk menggunakan bullet point, jadi tidak diuraikan dalam kalimat ya. Nah, contoh untuk yang pertama ini yang fokus. Jadi sebagai contoh misalkan ada sebuah lowongan pekerjaan di sini. Kalau kita lihat dia membutuhkan database administrator. Kalau kita tampilkan profil seperti yang atas ini kurang tepat. Karena walaupun keren profilnya, tapi di sini yang dituliskannya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan database administrator. Jadi karena lowongan pekerjaan yang dibutuhkannya database administrator, maka profil yang sesuai, kalau kita berbicara sistem ATS ya, yang bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini lulusan ilmu komputer dengan minat dan keahlian dalam bidang database administrator. Ini yang disebut dengan keyword. Jadi fokus dengan keyword di lowongan pekerjaannya. Terus kita lihat di sini keterampilannya dia menguasai DBMS seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server, dan ini juga kita tuliskan pada profilnya. Jadi yang atas ini bukan salah tapi kurang tepat, yang bawah yang lebih tepat. Contoh yang berikutnya informasi yang relevan. Jadi kalau dulu kita cantumkan di CV itu pendidikan kita dari awal ya sampai yang terbaru, TK, SD, dan seterusnya. Kalau untuk sistem ATS cukup sertakan pendidikan terakhir saja. Jadi S1, S2, dan S3. Mungkin sebagai tambahan kita sertakan juga pelatihan atau sertifikasi. Contoh lainnya untuk prestasi, walaupun kita banyak prestasi, tapi prestasi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang kita tuju itu apa. Jadi yang nggak relevan ya jangan ditampilkan ya. Sertakan saja hanya informasi yang benar-benar relevan. Oke? Nah, sekarang dalam kaitannya
ke aplikasi Microsoft Word. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, jadi format dokumen untuk ATS ini katanya yang pertama gunakanlah jenis huruf standar. Misalkan kayak Arial, Calibri, Times New Roman ya. Dengan ukuran hurufnya antara 10 sampai 12 poin untuk konten teks, kemudian 12 sampai 16 poin untuk judul bagian tertentu. Tentu saja kita menggunakan bantuan style biar formatnya tetap konsisten. Jangan pakai elemen desain, gambar, shape, simbol itu buang, hanya teks saja ya. Kemudian tidak juga menggunakan header dan footer. Nah, terkait jumlah halaman, kalau kita masih fresh graduate atau mungkin pengalaman kerjanya masih dikit, belum lama, batasi dokumen CV atau resumenya hanya dalam satu halaman. Tapi kalau pendidikannya udah banyak, sekolah di mana-mana gitu ya, terus pengalaman kerjanya juga udah pindah kemana-mana, kita bisa menggunakan 2 halaman. Tapi informasi utamanya tetap dimuat di halaman pertama. Dan dapat disimpan dalam format docx atau PDF. Ini terkait format dokumennya ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saja kita sudah menyusun konten CV kita seperti contoh pada file sampel CV1 ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti tutorial ini, link untuk download filenya yang saya gunakan ini seperti biasa sudah saya cantumkan pada deskripsi videonya ya. Kita lihat konten dokumennya, ini ada nama kontak di bagian atas. Nama dan kontaknya ya, ini sudah oke. Kemudian ada detail-detail lainnya lagi. Di sini ada profilnya ada, pendidikan, dan seterusnya sampai ke bawah. Cukup fokus, singkat, dan sederhana. Namun tetap menyertakan data-data yang relevan ya. Jadi secara garis besar CV ini sudah sesuai dengan requirement untuk ATS. Namun dokumen ini jelas belum selesai kalau kita lihat karena formatnya ini masih terlalu standar. Jadi kontennya udah sesuai ATS tapi formatnya ya terlalu standar lah ya seperti ini. Nah, agar lebih jelas, terutama untuk bagian-bagian utamanya, maka kita bisa atur formatnya dengan menggunakan bantuan styles dan perintah lainnya pada Microsoft Word. Yang pertama, tentu saja kita atur ukuran kertas ya. Jadi masuk dulu ke layout, klik size. Di sini misalkan saya menggunakan ukuran kertas A4, jadi saya pilih A4. Kemudian jangan lupakan margin. Karena kita pengen CV atau resume kita kontennya dalam satu halaman saja, maka marginnya mungkin kita gunakan ukuran yang kecil saja. Sebagai contoh, saya klik dulu custom margin. Mungkin di sini topnya saya akan gunakan 1,5 cm. Bottomnya juga sama. Left dan right-nya juga saya samakan saja. Tapi jangan terlalu kecil juga ya, jadi kira-kira aja lah. Kurang lebih seperti gimana nanti rekan-rekan lihat kalau terlalu besar perkecil sedikit. Kalau misalkan terlalu kecil juga ya tinggal digedein aja sedikit. Ini harus pakai kira-kira ya. Di sini saya menggunakan ukuran 1,5 cm. Kemudian untuk header dan footer walaupun nggak boleh pakai header dan footer, tapi ukurannya ini saya kecilkan saja. Biar nanti bidang utama konten dokumennya lebih besar lagi. Jadi saya set di 1 cm untuk header dan footer. Klik OK. Ukuran kertas dan margin sudah selesai. Berikutnya, tinggal kita atur formatnya dengan menggunakan style. Jadi, saya tampilkan dulu panel stylenya seperti biasa di bagian kanan. Step yang pertama pastinya adalah mengatur format untuk keseluruhan konten teks utama kita. Caranya seperti biasa ini kita pilih saja salah satu paragraf. Kemudian kita atur huruf. Ini kebetulan hurufnya sudah Calibri, jadi saya biarkan aja. Ukurannya juga sudah 12, saya biarkan saja ya. Tinggal kita atur paragraf, masuk ke pengaturan paragraf. Nah, perhatikan di sini afternya masih 8 poin. Biar masuk satu halaman, mungkin afternya ini kita set di 0 poin aja ya. Jadi tidak terlalu renggang, biar agak rapat lah gitu. Line spacingnya juga atau spasinya saya pilih single saja. Klik OK. Dan sekarang ini sudah terlihat lebih rapat ya. Biar diterapkan ke semua konten teks pada dokumen, maka pada style normal ini kita klik kanan dan kita pilih update normal to match selection. Jadi sekarang semua konten dokumennya ini kita lihat sudah lebih rapat jaraknya dan sudah masuk dalam satu halaman. Oke, sekarang kita atur bagian-bagian
dalam konten CV kita ini. Yang pertama mungkin saya pilih nama dulu di sini. Ini nama pelamarnya ya. Mungkin saya akan set di ukuran 16. Saya buat bold. Kemudian kita taruh ke tengah. Seperti ini. Biar ini nanti bisa digunakan kembali, kita buatkan ini dalam bentuk style. Jadi dalam kondisi teks ini terpilih, klik tombol New Style, kasih nama bebas. Misalkan di sini saya kasih nama info 1. Klik OK, dan selesai. Berikutnya untuk keterangan si pelamar ini ada kota, nomor handphone, dan email. Ini kita pilih. Mungkin saya perbesar sedikit, 14 poin. 14 poin aja ya. Lalu saya taruh ke tengah biar serasi dan rapih. Dan biar ini nanti bisa digunakan kembali, kita buatkan juga dalam style. Jadi saya klik tombol New Style, kasih nama bebas. Mungkin saya kasih nama aja info 2 ya. Karena tadi yang sebelumnya info 1. Klik OK. Jangan lupa untuk selalu diupdate. Jadi pilih yang pertama tadi. Info 1 ini klik kanan, update info to match selection. Dan yang kedua, info 2 ya, klik kanan, update info 2 to match selection. Takutnya tadi lupa belum terupdate. Beres nih untuk detail pelamar dan keterangannya ya, ada nomor handphone dan alamat email. Sekarang kita atur konten yang ada di bawah ini. Profil, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi ini adalah judul-judul pada konten dokumen ini. Kita atur dengan menggunakan style. Jadi yang pertama saya pilih profil. Mungkin hurufnya tetap Calibri ya, ukurannya tetap 12, tapi saya buat bold, biar kelihatan lebih jelas. Kemudian sebagai penegasan, kita bisa menambahkan variasi, bukan gambar ya, tapi misalkan saja di sini saya tambahkan bottom border, seperti ini. Dan biar tidak terlalu mepet, ini terlalu rapat ya dengan konten bawahnya, kita boleh tambahkan paragraf after. Jadi misalkan di afternya ini saya set di 6 rasanya. Jangan terlalu besar juga ya. Mungkin 6 poin. Klik OK. Dan perhatikan sekarang sudah ada sedikit jarak lah ya. Nggak terlalu mepet. Biar bagian-bagian yang lain nanti mudah. Pengaturan formatnya dan konsisten. Jadi ini kita buatkan style juga. Dalam kondisi profil ini terpilih. Klik tombol New Style. Kasih nama. Misalkan apa ya. Saya kasih nama judul 1 aja. Judul 1, klik OK. Memastikan, klik kanan judul 1, update judul 1 to match selection. Nah beres nih untuk judul profil ini. Judul yang berikutnya, karena sudah diatur dengan style tadi, pada judul yang pertama, jadi kita tinggal menggunakan style yang sama. Saya tinggal pilih di sini pendidikan, kemudian sambil menahan tombol kontrol, saya pilih judul yang berikutnya, pelatihan dan sertifikasi, prestasi, di sini ada pengalaman organisasi, pengalaman magang, serta keterampilan teknis. Setelah terpilih, tinggal kita klik judul 1, dan perhatikan hasilnya, formatnya sudah berubah semua ya, mengikuti format pada profil ini. Berikutnya, pada tiap-tiap bagian ini, mungkin di bagian pendidikan, ini kan ada keterangannya, sekolahnya di mana ya, di Universitas Gotham, kemudian di bawah ini pelatihan dan sertifikasinya di mana, di Gotham IT Training Center, dan seterusnya. Ini juga bisa kita buatkan style agar seragam. Jadi saya pilih yang pertama ini, mungkin kita buat bold saja misalkan, kayak gini, langsung saya buatkan stylenya ya, klik New Style. Sekarang mungkin saya kasih nama judul 2, klik OK. Beres. Memastikan saya klik kanan lalu pilih update judul 2 to match selection. Nah, yang berikutnya tinggal kita kerjakan cara yang sama. Jadi ini saya pilih Gotham IT Training Center dan Gotham City Core Center. Saya klik judul 2. Perhatikan seragam ya. Kemudian untuk prestasi ini saya pilih. Lalu pilih style judul 2. Pengalaman organisasi juga sama. Ini saya pilih seperti ini. Pilih judul 2. Untuk pengalaman magang juga sama, ini Start Industries, judul 2, keterampilan teknis tidak ya. Kita tidak menggunakan judul 2 karena ini berisikan daftar. Selesai nih, sampai sini. Next adalah detail. Jadi pada tiap-tiap bagian ini, contoh di sini Universitas Gotham ada detailnya.
Kita ngambil jurusan apa, IPK berapa, kemudian contoh di sini untuk pelatihan. Jadi untuk pelatihan di Gotham IT Training Center kita ngambil materi apa. Ini juga harus seragam tentu saja. Sebagai contoh, misalkan pada detail yang pertama ini, saya akan buatkan italic saja, biar ada pembedanya ya. Dan kita buatkan stylenya sekalian. Klik tombol New Style, mungkin kita kasih nama detail aja seperti ini. Klik OK. Memastikan klik kanan detail, update detail to match selection. Nah, yang berikutnya ya sama. Saya pilih SQL Server ini dan Business Intelligence using Power BI. Karena ini keterangan dari poin yang ada di atasnya. Langsung saya klik Style Detail. Perhatikan dia langsung italic. Ini juga sama. Saya pilih detail. Ini juga sama. Saya pilih detail. Yang ini enggak ya, karena ini merupakan daftar. Beres nih sampai sini. Nah, next kita lihat di beberapa bagian ternyata di sini ada keterangan yang berupa daftar. Jadi contoh kita magang di Stark Industries, kerjaannya apa? Jadi operator database dan lain sebagainya. Ini biasanya ditampilkan dalam bentuk bulet. Dan bulet ini jelas bisa kita buatkan sebagai style juga agar seragam nanti. Jadi kita pilih aja yang pertama ini. Daftar yang pertama, langsung kita pilih bulet, jangan pakai bulet yang macam-macam ya, pakai bulet yang standar aja, mungkin saya pakai yang persegi ini. Terus kita atur, biar rapih, paragrafnya, ini left-nya saya set di 0, biar dia rapat ke kiri, kemudian jarak teks dengan buletnya mungkin saya set di 0,6 saja. Spasinya tetap 1 ya. Klik OK dan sekarang sudah rapi. Tinggal kita buatkan stylenya. Klik tombol New Style lagi. Mungkin sekarang saya kasih nama daftar gini. OK. Memastikan klik kanan daftar lalu pilih update daftar to match selection. Karena sudah ada stylenya, maka untuk daftar yang berikutnya, contoh di sini untuk keterampilan teknis, ini tinggal kita pilih saja. Lalu klik style daftar dan perhatikan formatnya akan seragam dengan yang atas. Jadi sampai sini kita sudah mengatur format pada dokumen ini dengan menggunakan bantuan style. Kita lihat contoh hasil akhirnya seperti ini ya. Sudah terlihat lebih rapih. Jadi CV kita di sini dimuat dalam satu halaman saja. Sudah lebih rapi dan tentunya lebih terstruktur dibandingkan dengan sebelumnya. Dan jika nanti ada penambahan konten atau mungkin perubahan untuk dokumen CV ini, jelas akan lebih mudah untuk pengaturan formatnya. Karena hampir semua konten ini sudah diatur dengan bantuan style. Contoh ya, misalkan magangnya nambah nih, ini mungkin saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi ceritanya magangnya nambah, mungkin saya tambahkan seperti ini. Ini contoh saja. Di Shield misalkan saya melakukan implementasi database dan melakukan tuning database. Nah, ceritanya pengalaman magangnya nambah. Karena sudah menggunakan style, kita lihat. Magang kita yang pertama ini di Stark Industries, ini menggunakan style judul 2 kan. Maka untuk di magang di Shield ini ya saya tinggal pilih, lalu saya pilih judul 2. Dan yang bawahnya ini, tadi kan yang atas menggunakan style daftar. Jadi sekarang saya tinggal pilih, lalu klik style daftar. Formatnya akan tetap konsisten ya, karena kita sudah membuat dan mengatur style sebelumnya. Contoh lainnya, misalkan saja kita hendak mengganti judul bagian tertentu dengan huruf lain. Misalkan saja judulnya ini mau kita ganti. Let's say saya mau ganti semua judul bagian ini dengan huruf Times New Roman. Saya tinggal pilih salah satu, mungkin di profil ini. Lalu kita pilih hurufnya. Kita cari misalkan Times New Roman. Mana dia? Nah ini. Berubah ya. Tapi yang bawah belum. Biar yang bawah ikut berubah, dalam kondisi ini tetap terpilih. Ini kan menggunakan style judul 1. Klik kanan judul 1. Pilih update judul 1 to match selection.
Dan perhatikan sekarang judul bagian yang lain akan ikut berubah. Oh, nggak suka, mau diganti lagi Arial ya, caranya sama. Pilih lagi, sekarang saya coba ganti Arial misalkan. Klik kanan lagi judul 1, update judul 1 to match selection, dan semuanya akan berubah ya. Jadi seperti inilah kurang lebih bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan perintah, terutama style pada aplikasi Word, yang bisa membantu kita dalam menyusun serta mengatur format pada CV atau resume yang kita buat, biar formatnya tetap rapi dan tetap konsisten. Oke? Nah, contoh berikutnya, saya akan gunakan file sampel CV2 ini. Kalau kita perhatikan, konten CV pada file ini sebetulnya sudah tepat. Jadi, ada nama dan informasi di bagian atas. Kemudian tiap bagian serta detailnya juga ini sudah dituliskan dengan tepat. Dan pengaturan formatnya juga sudah menggunakan style ya. Di sini sudah ada beberapa style, jadi sudah oke lah ya. Namun karena kontennya banyak, maka jumlah halamannya jadi 2. Ini masuk ke halaman yang kedua. Nah, misalkan saja kita ingin agar CV ini hanya menggunakan 1 halaman saja. Bagaimana caranya? Kalau kita perkecil ukuran hurufnya, takutnya malah jadi terlalu kecil dan jadi sulit untuk dibaca. Solusinya, kita gunakan bantuan tabel. Jadi di bagian paling atas ini, saya tempatkan kursor di bagian paling atas. Kita buat aja tabel, insert, tabel, kita buat misalkan 3 kolom dan 3 baris. 3 kali 3 ya. 3 kolom dan 3 baris. Nah, bagian pertama ini akan menempati baris yang paling atas. Tapi kan ini terbagi jadi 3 kolom. Jadi kita merge dulu. Ini saya pilih baris yang pertama pada tabel, klik kanan, lalu pilih merge cell. Berikutnya ini tinggal saya pindahin ke atas, cut di sini, Ctrl X, dan paste di atas. Selesai ya. Ada jarak. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan konten yang ada di bawahnya ini ke kolom kiri dan kolom kanan. Kolom tengahnya jangan, karena ini untuk ngatur jaraknya. Kalau kita lihat di sini, experience nih yang paling panjang ya. Experience yang paling panjang, jadi saya ambil aja experience ini. Semua experience. Lalu kita cut, Ctrl X, dan saya taruh pada kolom yang ketiga di baris terakhir. Paste di sini. Selesai. Jadi sekarang experience-nya pindah ke sini. Nah, sisanya dari mulai profil sampai ke terakhir di sini, education, ini saya cut lagi, Ctrl X, dan saya pindahkan ke kolom yang pertama di baris ketiga. Jadi paste di sini. Jadi sekarang udah ada di 2 kolom. Yang tengah ini kita kosongkan, karena ini nanti kita gunakan untuk ngatur jaraknya. Jadi tinggal kita atur saja jarak antar kedua kolom ini biar masuk ke 1 halaman. Kalau kita lihat sini sudah 1 halaman ya. Ini saya del dulu. Nah, seperti ini. Jadi dari uraian yang 2 halaman kita bisa tempatkan dia dalam 1 halaman dengan menggunakan bantuan tabel. Tentu saja berikutnya tinggal kita hilangkan bordernya. Jadi saya pilih tabelnya. Kemudian di sini kita pilih no border. Dan perhatikan sekarang hasilnya. Walaupun kontennya banyak, tapi tetap dapat kita muat dalam 1 halaman saja dengan menggunakan bantuan tabel. Dan formatnya juga tentunya tetap rapih ya. Karena sebelumnya format untuk kontennya ini sudah kita atur dengan menggunakan bantuan style juga. Dan demikian untuk contoh penerapan yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan dipraktekkan, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin sedang menyusun CV atau resume untuk keperluan melamar pekerjaan, ya. Dan tidak terasa juga, akhirnya rangkaian video tutorial Word Masterclass ini selesai juga. Total semuanya ada 8 part atau 8 video tutorial. Harapan saya tentu saja mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video tutorial lainnya.